wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari 5, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SDN Kebonsari 5. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Kebonsari 5 Jember. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, yang keempat umpan balik, yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Dwi Wahyuningsih. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru sekalian semuanya, serta saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan. Pada hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk karena Ibu Kepala Sekolah tidak ada, jadi saya disuruh mengganti Ibu Kepala Sekolah. Ada kegiatan di alun-alun, sehingga hari ini saya hanya berpesan untuk kegiatan ini, kegiatan yang budaya positif ini. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa dilaksanakan di SD Kebonsari 5. Saya sangat bangga karena dengan budaya positif ini teman-teman guru dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan bersama. Misalnya yang ada di sini yang menurut saya positif yaitu hari Senin sampai hari Sabtu itu ada kegiatan upacara, hari Selasa itu kegiatan membaca surat-surat pendek, hari Rabu senam, Kamis juga senam, Jumat membaca Yasin, untuk Sabtu senam lagi. Nah, itu termasuk budaya positif, sehingga saya mengingatkan lagi kita harus tetap bersemangat dan tetap mendampingi anak-anak apabila ada kegiatan seperti itu. Saya sangat bangga sekali kegiatan-kegiatan itu untuk membudayakan anak-anak berpikiran yang baik, yang kreatif, dan tidak lupa anak-anak selalu ingat kepada Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak-anak berkarakter menjadi anak yang baik, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang telah kita laksanakan tiap hari. Itu saja sambutan dari saya, mudah-mudahan berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dia Agustin. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru berkenan untuk
mendampingi saya dan mengikuti kegiatan yang saya laksanakan sebagai bentuk dari aksi nyata calon guru penggerak, yaitu di mana di sini mengenai budaya positif, diseminasi budaya positif, yaitu penyebaran atau berbagi praktek baik yang sudah saya pelajari dalam kegiatan guru penggerak. Dalam kegiatan guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Sunarsi sebagai fasilitator dan Ibu Nani sebagai pengajar praktek. Susunan acara sudah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Aida, dan kita akan menginjak ke slide selanjutnya, yaitu tentang latar belakang dari budaya positif, di mana budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi tadi, bahwasannya kita sudah melaksanakan sebagian kecil dari budaya positif tersebut, yaitu untuk melatih anak-anak tetap melaksanakan menjaga kesehatan dengan melaksanakan senam bersama, dan juga tetap menambah dan meningkatkan iman dan takwa melalui kegiatan membaca surat-surat pendek dan juga Yasin di setiap hari Jumat. Namun itu hanya sebagian kecil saja, dan masih banyak lagi yang perlu kita tingkatkan sebagai guru untuk mendampingi anak-anak membentuk budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata dari yang saya lakukan yaitu murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin, dan murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Di sini yang dimaksud adalah ketika kita melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan budaya positif dan lingkungan yang positif di sekitar sekolah, anak-anak merasa mereka juga ikut memiliki karena mereka sudah terlibat langsung dalam kegiatan yang kita laksanakan bersama secara berkolaborasi. Jika guru saja yang melaksanakan, pasti anak-anak akan merasa itu sebuah paksaan. Tetapi ketika anak-anak sudah kita ikutkan, kita bersamakan dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan atau kegiatan, pasti mereka akan merasakan bahwa mereka juga ada dalam bagian tersebut. Ya, sambutan kepala sekolah sudah tadi. Nah, pada siang hari ini materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, pada kegiatan awal kita akan memahami di sini. Mari kita baca bersama. Ada A dan B. Kita misalkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu jika posisinya sebagai A,
apa yang akan dilakukan? Monggo, siapa yang ingin berpendapat mengenai paradigma yang sudah kita baca di layar? Menurut Bu Aida bagaimana? Apa yang Bu Aida lakukan untuk mempertahankan benda yang Bu Aida pegang? Ya, bagaimana caranya? Apakah dipertahankan atau dengan begitu saja diberikan? Kalau menurut saya harus dipertahankan ya. Dipertahankan. Dipertahankan. Ya, dipertahankan. Mungkin ada pendapat lain? Pak Sabir, Bu Ais? Bu Ais mau berpendapat? Ya, tapi dipertahankan itu. Jadi kalau kita pegang kan ya, gimana Ya. caranya ini Yang- bisa membuka itu. Nah, yang membuat kendali si B atau kita? Si A? Si A, kita sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Baik, kita lihat selanjutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda, atau Anda tetap bertahan dengan kepalan. Nah, kebanyakan kita kalau memang itu adalah sebuah yang berharga dari diri kita yang sudah kita pegang, kemungkinan besar tadi banyak yang memberikan jawaban adalah dengan bertahan, mempertahankan. Nah, di sini pada ilustrasi yang sudah ada baru saja itu adalah mengenai makna kontrol, di mana dari ilusi kontrol seorang guru, yaitu guru mengontrol murid. Jadi di sini kita meluruskan dari apa yang sudah kita pahami baru saja. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol, karena dia manut, istilahnya seperti itu. Karena kita sebagai pemegang kendali, seperti yang di garis besar untuk headlightnya, yaitu guru mengontrol murid. Jadi murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, saat itu bentuk kontrol murid menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol tadi itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Mungkin sering kita alami di kelas, anak-anak ketika awal masuk, baik kita berikan penguatan, kita berikan ujian. Tapi ketika sudah selang beberapa bulan berjalan, mungkin pujian itu sudah kurang efektif lagi untuk mengusahakan anak-anak melakukan apa yang kita inginkan. Nah, di sini pengertiannya seperti itu. Kemudian ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi yang guru berikan berupa kritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini contohnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, mengarahkan murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggambarkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini.
Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terkadang memang kita nada bicaranya normal-normal saja, tetapi dalam perkataan yang diucapkan terkadang berupa kritikan terhadap murid. Nah, di situ yang ingin diluruskan dalam pertemuan pada siang hari ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang mungkin juga sering kita lakukan, tidak hanya di sekolah ya, tapi juga di rumah terhadap anak-anak kita di rumah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Yang memegang kendali atau kontrol sesungguhnya adalah, tadi kita sudah membahas di awal bahwa kita juga harus mempertahankan apa yang kita miliki. Baik, kita lihat di sini jawabannya adalah tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, untuk itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi semua kontrol atau kendali ada pada diri kita. Nah, posisi kontrol itu tadi, jika kita hubungkan dengan budaya positif atau disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan. Kebajikan. Maaf ya, sama. Ya, apa sudah. Kebajikan ya, bukan kebijakan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai hal positif yang sudah ada, yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan membahas tentang nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menuntun anak-anak, bukan menuntut, tapi menuntun anak-anak agar memiliki disiplin positif, sehingga nilai-nilai kebajikan tersebut menjadi nilai atau motivasi intrinsik, bukan karena paksaan. Karena kita tadi adalah menuntun, bukan menuntut, bukan berdasarkan paksaan, ujian atau hukuman. Oh, sudah waktunya ice breaking. Apa ice breakingnya? Ya, biar tidak ngantuk. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Mau goyang pinguin? Ya, perhatikan gambar berikut. Kita tebak gambar. Dari gambar tersebut kira-kira itu hewan apa? Sapi. Liwin. Oke, kita putar. Sapi. Kucing. Iku situnya gitu. Manu bagaimana manu? Manu. Manu ya tutu. Ini sini itu kalau pinggir. Kita lihat gambar apakah? Panda. Kita nih jangan panda dua foto. Mungkin pandanya sudah mulai berkolaborasi ini ya. Panda berkolaborasi dengan pinguin. Pandanya nikah sama pinguin itu. Kita lanjutkan pada gambar selanjutnya. Ya aneh-aneh. Singa. Apa ini? Singa. Apa singa? Ada yang menjawab singa, ada yang menjawab badak. Zebra. Zebra. Oke, kita lihat gambar apakah ini? Sudah
Bebek yuk, bebek. Ya, kolaborasi bebek dengan gajah. Jangan apa gajah tuh. Ini kawan sana. Tak nyojok ada Ya, soal terakhir, gambar terakhir. Fokus ya. Toko ini. Fokus. Apa? Yuk, tebak gambar. Apa Bu Ita? Ayo Bais, Bais. tarik aha. Tarik, Tarik kepala. tarik kepala. Ada yang lain? Tarik tambah. Tarik ke. Ke bulan. Tarik ke P. Tarik kesimpulan. Nah, apa beda? Tarik kesimpulan. Ya, kita coba, kita coba. Yeay. Masalah. Iya, Ya, tarik kesimpulan. Hadiahnya nanti terima kasih. Ya, kita ini ya apa? Dari tarik kesimpulan, ketika kita dalam pembelajaran ada refreshing seperti ini, ada kegiatan ice breaking, pasti akan menyenangkan. Nah, maka dari itu kita baiknya mulai menerapkan untuk memberikan ice breaking atau penyegaran kembali ke anak-anak ketika jam pelajaran yang mungkin mereka sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai bosen. Nah, kita kembali lagi, sudah refresh lagi ya. Nanti ada ice breaking selanjutnya. Kemudian di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku itu bisa muncul dari luar atau yang biasa kita sebut ekstrinsik, dan juga ada motivasi yang muncul dari dalam. Jadi motivasi yang muncul dari dalam itu tanpa adanya dorongan untuk melakukan sesuatu yang munculnya dari luar. Di sini bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, atau pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyum dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan penghargaan. Mungkin itu sudah sering kita lakukan. Nah, dari pendapat Diane Goosen, yaitu tentang disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sering melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu motivasinya adalah agar kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering ya? Sering apa tidak dilakukan seperti ini? Kita melakukan sesuatu yang berdasarkan karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering ya. Di sini hukuman atau ketidaknyamanan sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Nah, jadi sebenarnya ini muncul gejolak dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, kita melaksanakannya secara tidak ikhlas. Ininya seperti itu. Karena motivasinya karena takut dihukum atau takut yang lain tidak nyaman. Nah, motivasi yang seperti ini bersifat eksternal. Motivasi eksternal karena adanya hukuman yang ini juga mungkin Bapak Ibu di sini juga sering melakukan. Yang masih hangat sekarang adalah tentang sertifikat. Karena di situ ada imbalan atau penghargaan ya, ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mari beri
Ya, silakan. Berisik. Ya, di sini merupakan juga termasuk dalam motivasi yang bersifat eksternal karena motivasinya berdasarkan keinginan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sini termasuk motivasi eksternal atau internal atau intrinsik. Jika kita melakukan sesuatu karena keinginan untuk menghargai diri sendiri. Misalkan ketika kita datang ke sekolah di pagi hari, kita menunggu ada kepala sekolah, biar kepala sekolah tahu kalau kita tidak terlambat. Atau ketika kita datang di pagi hari, belum ada siapapun yang memperhatikan, tetapi kita tetap enjoy, tetap menikmati, tetap ikhlas untuk datang tepat waktu atau sebelum bel anak-anak masuk. Nah, dari kegiatan atau tindakan yang kedua itu merupakan motivasi atau dorongan dari dalam diri kita sendiri, karena hal itu kita lakukan untuk memberi penghargaan atau menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, pada kegiatan ini atau pada poin ketiga ini atau motivasi yang ketiga ini merupakan contoh dari motivasi berperilaku secara internal, bukan eksternal. Karena tidak ada dorongan dari luar, namun kita lakukan berdasarkan karena kita menghargai diri kita sendiri. Jadi motivasi itu ada dua bentuk, yaitu dari luar dan dari dalam. Nah, kita masuk pada hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu pernah melakukan keduanya ini? Pernah mempraktekkan hukuman dan penghargaan? Ya, sering ke anak-anak? Pasti sering. Sering terjadi di kelas. Bahkan juga ketika jam istirahat di halaman pun kita juga sering melakukan keduanya. Di mana penghargaan di sini adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Penghargaan di sini juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Kemudian hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Dampak negatif itu bisa menimbulkan rasa dendam pada siswa ataupun tidak percaya diri pada siswa. Kemudian terkadang murid juga merasa disepelekan atau ditertawakan oleh teman-temannya jika kita memberikan hukuman itu tidak dengan perlakuan yang tepat. Nah, di sini ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Kita lihat pada tindakan guru. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira kita memberikan tindakan seperti itu kepada murid termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Baik. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Kemudian membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Baik, kita lihat apa yang dilakukan tindakan guru tadi. Ya, jadi yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan sebuah konsekuensi untuk siswa yang sudah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian murid diminta push up, itu adalah hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas, itu juga konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, itu hukuman. Kemudian bertelanjang kaki, hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu kaki, hukuman. Dan membersihkan tumpahan air di meja adalah konsekuensi. Dari beberapa contoh di sini, kira-kira perbedaan hukuman dengan konsekuensi adalah? Nah, di sini karakteristik hukuman tidak terencana. Jadi kita memberikan hukuman kepada murid langsung melihat tindakan yang murid lakukan. Jadi ketika si murid melakukan A, kita langsung bertindak, ayo sekarang lakukan ini. Dan itu tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Kemudian bersifat satu arah karena yang memberikan hukuman itu adalah guru secara langsung. Dapat bersifat fisik atau psikis. Jadi hukuman bisa tadi berupa push up atau berupa bertelanjang kaki. Nah, dalam kegiatan bertelanjang kaki itu dan dilakukan sepanjang hari, di situ sudah memberikan hukuman secara fisik dan psikis. Karena ketika siswa melakukan hukuman bertelanjang kaki, dia pasti akan dilihat oleh teman atau rekan-rekan yang lain. Nah, disitulah hukuman psikis itu tadi menimpa pada siswa karena dia merasa malu atau akhirnya dia akan kekurangan percaya diri. Kemudian murid tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu karakteristik untuk konsekuensi di sini adalah terencana dan sudah disepakati. Jadi murid diminta sekarang harus bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini. Jadi murid akan kita berikan umpan balik atau kita pancing dulu untuk memberikan pendapatnya bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang sudah diperbuat. Kemudian dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya serta konsekuensinya. Diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggaran. Jadi guru juga harus mengulas kembali bahwa perbuatan yang dilakukan murid itu sudah cukup fatal atau tidak. Jadi dengan seperti itu akan mendorong pemikiran atau mendorong pendapat murid bahwa dia akan memperbaiki kegiatan yang sudah dia lakukan dengan kesalahan dengan seperti apa. Dan di sini guru selalu memonitor murid dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena mungkin dari kegiatan atau tindakan yang dilakukan murid dengan konsekuensinya tadi pasti tetap ada rasa tidak nyaman pada murid. Dihukum oleh penghargaan. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, penghargaan bisa berupa pujian atau hadiah atau yang lain. Sebenarnya itu adalah menghukum. Bagaimana kok bisa menghukum di sini? Karena penghargaan itu efektif untuk jangka pendek dan tidak untuk jangka panjang. Karena menuntut murid untuk ketergantungan dan tidak menyadari tindakan baik. Karena dia berperilaku baik karena dia mengharapkan adanya penghargaan. Jadi
perilaku yang dia lakukan, dia bertindak baik itu atas dasar karena kepingin atau keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian merusak hubungan karena timbul rasa iri dan akan berhenti mencoba. Lalu mengurangi ketepatan karena lebih banyak membuat kesalahan. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum jika murid tidak mendapat penghargaan. Merusak motivasi dari dalam diri karena motivasinya adalah mendapat penghargaan, yaitu motivasi dari luar. Baik penghargaan maupun hukuman, keduanya adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan dan hukuman ini akan mengurangi, seperti yang disampaikan di awal tadi, mengurangi percaya diri, mengurangi motivasi siswa untuk berbuat baik. Nah, maka dari itu hukuman dan penghargaan ini adalah bentuk untuk menghancurkan potensi pembelajaran secara perlahan. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Namun restitusi di sini menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bentuk program kebajikan dan apresiasinya. Apresiasi atau pengakuan kita perlu memperhatikan, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, dan memberi pengakuan kepada semua siswa secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan apresiasi atau pengakuan, berikut adalah yang perlu kita perhatikan untuk menghindari ketidaknyamanan, rasa iri atau yang lain pada diri siswa. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dari pembuka atau yang bisa disampaikan guru untuk membuka komunikasi dengan siswa ketika kita ingin memberikan apresiasi adalah, kemarin saya perhatikan. Nah, itu adalah nilai pembuka yang bisa kita sampaikan ke siswa. Kemudian nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan pada apresiasi tersebut yaitu rasa empatimu besar sekali. Jadi di sini nilai kebajikan adalah rasa empati yang dimiliki oleh siswa. Ketika situasi yang dilakukan oleh siswa tersebut yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita perlu mengolah kata untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang nanti di dalamnya memuat nilai kebajikan sebagai bentuk atau contoh pengakuan. Nah, tadi terdapat kata restitusi untuk menjadi pendekatan dalam menghilangkan atau mengurangi adanya hukuman dan penghargaan, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakteristik restitusi di sini adalah merupakan sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik. Nah, jadi dari restitusi ini dalam karakteristiknya tidak ada hukuman atau pemberian penghargaan. Kemudian yang terjadi juga dalam restitusi yaitu menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dengan keyakinan yang diinginkan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan, fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa, dan fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang dimaksud kelompoknya adalah mengembalikan mereka untuk berbaur dengan teman-temannya tanpa memiliki rasa bersalah atau minder atas
perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kita akan membahas di sini tentang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini sangat berhubungan erat dengan restitusi, di mana keyakinan kelas di sini merupakan rembuk atau kolaborasi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Apakah sudah melaksanakan kesepakatan kelas? Sudah kelas dari kelas 1? Kesepakatan kelas Bu Aris? Sudah. Terima kasih. Nah, di sini di mana dari kesepakatan kelas akan terbentuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tanpa memandang latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini adalah bentuk kesepakatan antara guru dengan muridnya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak biar anak-anak mudah memahami dan mengingat. Jadi kita ambil yang paling penting saja yang diutamakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersiapkan warga sekolah atau murid jika kita tidak melaksanakan pada kelas, di dalam kelas. Lalu mencatat semua masukan pada murid dari murid ya, kemudian menyusun menjadi sebuah keyakinan, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berlari di koridor menjadi berjalanlah di koridor, karena di sini ada kalimat negatif yaitu jangan, karena sekarang kita menghindari kata-kata negatif yang nantinya akan mendorong siswa untuk berbuat negatif. Kemudian meninjau kembali, lalu proses persetujuan dan publikasi. Publikasi ini adalah kita berbentuk seperti memajang atau menempel isi dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama siswa. Contoh di sini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak, agar siswa mudah mengingatnya, yaitu misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling peduli dan menghargai dan membantu, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya, aktif dan tepat waktu saat mengerjakan tugas, dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Kemudian untuk kelas 6 atau siswa yang kelas tinggi bisa kita lebih banyak kosakatanya, karena memang tingkatan atau karakter siswanya juga sudah berbeda dengan siswa di kelas rendah atau kelas 2 tadi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dari kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan adanya motivasi yang belum terpenuhi pada anak-anak. Di mana kebutuhan dasar ini adalah saat kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, berarti murid tersebut sebenarnya mereka sedang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan dasar di sini ada 5. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru juga terdapat beberapa macam.
di video. Posisi kontrol guru di sini yaitu penghukum, di mana guru yang menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Jadi ini yang kita contohkan dari perilaku hukuman yang kita tadi sudah coba untuk menebak antara hukuman atau konsekuensi. Ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu menegur murid dengan suara lembut, namun kata-katanya menyalahkan atau mengancam murid agar murid tersebut merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, yaitu guru tidak menyakiti murid tetapi berusaha mengontrol mereka melalui pendekatan persuasif. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Jadi guru mengawasi murid dan memberikan umpan balik atau saran. Dan yang kelima, guru sebagai manajer, di mana guru memberdayakan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku dan pembelajaran mereka sendiri. Nah, di sini ada sebuah tabel motivasi yang mana tentang motivasi eksternal dan motivasi intrinsik atau dari dalam. Guru berbuat bersifat menghukum sebagai kontrol negatif, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada murid. Kemudian dengan perkataannya, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, itu merupakan contoh kalimat untuk membuat seseorang merasa bersalah. Lalu hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, ini bentuk dari tindakan siswa atas perbuatan yang kita lakukan untuk menimbulkan atau menyebabkan identitas gagal. Kemudian di sini identitas sukses atau berhasil terdapat kontrol positif, yaitu sebagai teman, pemantau, dan untuk kontrol diri adalah sebagai manajer. Seperti apa kontrol diri sebagai manajer? Kita akan perhatikan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, setelah kita pahami bersama tentang posisi kontrol guru, posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu guru gunakan? Dari kelima posisi kontrol tadi yang lebih sering kita gunakan selama ini adalah yang mana kira-kira? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, dan posisi manajer. Yang sering kita lakukan selama ini kira-kira yang mana? Manajer. Manajer tapi masih menyuruh-nyuruh siswa gitu. Teman, ya bisa kita menganggap anak-anak sebagai teman dengan kita menggunakan kalimat atau kata-kata tidak menyakiti tapi menganggap posisi mereka sebagai teman. Nah, posisi yang paling tepat adalah kita sebagai yang paling tepat, posisi kontrol guru kita adalah sebagai yang paling ideal, kita adalah sebagai manajer. Ya, di sini seorang manajer, kita ibaratkan seorang manajer, tapi bukan manajer dalam perusahaan atau instansi yang lain. Di sini posisi kita sebagai guru, sebagai guru. Manajer yang seperti apa yang bisa kita lakukan kepada siswa? Di sini posisi guru yaitu pasalnya pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Pada posisi ini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di samping kita bisa memberikan anak-anak sebuah
sikap yang menghasilkan dia menjadi mandiri, kita juga melatih anak-anak untuk bertanggung jawab atas perilaku atau tindakan yang sudah dilakukan. Nah, dari sinilah akan tercipta identitas positif berhasil pada diri murid karena dia sudah belajar untuk mereka lakukan. Sepertinya sudah mulai merenung ya. Kita ice breaking lagi. Ice breakingnya sekarang ini Ais. bermain estafet kata. Estafet kata. Ya, estafet kata. Jadi ketika satu orang menyebutkan dua kata, saya minta dua kata ya. Misalkan dari saya memberikan kata guru hebat. Nah, kata terakhir hebat dilanjutkan oleh nama yang saya sebutkan. Hebat apa? Misalkan seperti itu. Atau mungkin hari Senin, Bu Aida, Senin Selasa, Bu Aida menyebut Kuliah, Selasa Rabu. Nah, jadi berkelanjutan mengambil kata-kata yang di belakangnya. Jadi estafet kata. Bisa ya kita lakukan biar refresh lagi, biar nggak ngantuk lagi. Sudah jam rawan. Ini juga bisa dilakukan ke anak-anak loh. Kalau anak-anak biar kaya akan perbendaharaan kata. Di kelas sudah sering saya lakukan. Kita mulai ya, sudah siap ya? Siap? Apa diberi tepuk-tepuk? Seperti anak-anak. Diberi tepuk-tepuk. Ayo, Bu Guru kelas 1, gimana Bu Guru kelas 1? Tepuk semangat. Ya, kita coba kita seperti anak-anak ya. Tepuk semangat. Oh, ada berbagai versi. Ya, kita semangati versi yang mana? Oh, Yang versi beri contoh dulu, beri contoh Bu Aida. Aida di tempat dulu. Beri contoh Bu Aida. Dan ding 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 dung dung dung. Se, aha aha, ya, ayo Bu Febri yuk. Yuk, sini yuk, sini yuk. Salah saya. Kan bisa dibaca contoh ke anak-anak nanti. Ayo. Iya, sekarang contoh Bu Guru ada ya. Mas tapi belum tahu di dinding ya. Febri. Ya, nanti ada es breaking, ada es krim. Ya. Diikuti semua ya. Ya, dari kanan dulu. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ini untuk menyalurkan anak-anak yang ada bakat menyanyi, ya menyalurkan ada bakat menyanyi, ada bakat krotekan, apa krotekan bahasa Indonesia ini? Menabuh ya. Kadang biar agar mereka tidak menabuh aja, jadi mereka kita arahkan ke arah yang positif. Oke. Di pos aja dulu ya. Ada adanya. Hah? Krungu. Maksudnya gak iki. Sik kurang pinang slide. Tenggorokanku yo gare nih. Apalagi kalau umpan balik dia nih ya, diputer ya ke orangnya. Baik, kita lanjutkan. Sudah refresh kembali dengan dandang ding ding ding. Ya, kita lanjutkan di sini. Posisi kontrol yang ideal, saya ulangi lagi, adalah kita sebagai manajer. Jadi kita tidak memberikan hukuman kepada
kepada siswa, tapi kita melatih siswa untuk mandiri, untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka perbuat dan menyelesaikan permasalahannya dengan mencari solusi bersama. Ya, pada materi selanjutnya atau pemahaman kita untuk menerapkan budaya positif yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi terdapat 3 buah sisi yang pada tiap sisinya kita mempunyai tindakan yang akan kita lakukan kepada siswa. Pada bagian bawah kita mulai dari menstabilkan identitas. Kemudian pada bagian samping sisinya adalah validasi tindakan yang salah, dan pada sisi sebelah lainnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini ketika kita validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan kepada siswa bahwa alasan yang mereka miliki, mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Pada pertanyaan ini kita kembali pada kebutuhan dasar siswa. Apakah mereka sudah terpenuhi atau belum? Tapi ketika mereka atau siswa melakukan sebuah kesalahan, artinya siswa masih belum mendapat pemenuhan atas kebutuhan dasarnya. Kita break dulu ya, masih adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kegiatan kemarin yang sempat tertunda karena terjadi kesalahan teknis, yaitu adanya pemadaman. Maka saya melanjutkan diseminasi pada hari Sabtu kemarin, yaitu tentang budaya positif. Nah, pada kegiatan hari ini diseminasi yang belum sempat saya sampaikan kemarin adalah mengenai dokumentasi kegiatan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah, terutama di kelas. Nah, pada dokumentasi pertama ini mengenai pembuatan keyakinan kelas. Ya, di mana anak-anak membuat keyakinan kelas sendiri, bagaimana kelas impian yang mereka harapkan. Mereka menuliskan keinginan tentang kelas yang mereka inginkan seperti apa, yang mana di dalamnya tetap memuat tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka menyampaikan ide dan pendapat mereka masing-masing. Ya, ini kegiatan menempel. Kemudian ini adalah tentang restitusi. Tentang restitusi di sini, di mana pada kasus yang pertama ini ada seorang siswa yang tertidur saat jam pelajaran. Jadi saya berusaha membangunkan dan menanyakan keadaannya, apakah dia sakit atau tidak, lalu mempersilahkan untuk duduk dengan baik. Dan pada akhir pembelajaran ketika anak-anak sudah pulang, saya memanggil secara khusus untuk melaksanakan atau menerapkan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Ya, di sini suaranya kecil, nanti bisa kita dengarkan sendiri karena di sini soundnya juga bermasalah di Bluetooth. Jadi dalam tindakannya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan apakah Raisa, ini kebetulan Raisa, apakah Raisa tahu jika yang sudah Raisa lakukan tadi di kelas adalah sebuah kesalahan
disepakati bersama. Jadi dengan menguatkan kembali seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa dalam restitusi tidak ada kata-kata yang menyalahkan siswa, tetapi kita memberikan penguatan, memberikan pemahaman bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan tentunya ketika menstabilkan identitas, kita memberikan identitas gagal yang tadinya ada pada siswa, tetapi kita menguatkan, mengembalikan dengan memberikan penguatan. Semua orang melakukan kesalahan dan layaknya bagaimana kesalahan itu nanti bisa diperbaiki. Nah, jadi Raisa memberikan jawabannya atau memberikan pendapatnya tentang cara untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia akan tidur lebih awal di saat malam hari dan tidak terlalu lama bermain HP. Setelah itu pada tahap selanjutnya yaitu keyakinan kelas, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bahwa apa yang sudah dilakukan Raisa di dalam kelas tadi sudah melanggar dan mengganggu teman-temannya, mengganggu konsentrasi teman-temannya. Dari sini anak akan merasa dikuatkan lagi untuk memberi rasa tanggung jawab dan mengembalikan kepada teman-temannya tanpa ada perasaan malu atau minder, karena dalam restitusi guru memanggil siswa secara khusus, tidak melakukan tahapan restitusi di depan siswa yang lain. Ya, jika sudah selesai kegiatan restitusi, kita juga harus memberikan penguatan lagi, menyemangati anak untuk tetap melaksanakan apa yang sudah dia perbuat, yang sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, kita lanjutkan untuk restitusi yang kedua, pada kasus kedua, di mana ada 2 anak sedang bergurau pada saat jam pelajaran. Di sini Gavin dan Nasril tidak memperhatikan guru saat jam pelajaran. Kemudian saya mendekati mereka dan menanyakan apa yang terjadi sehingga mereka tertawa. Mungkin ada yang ditertawakan atau bagaimana. Kemudian mereka menjawab tidak ada, Bu. Lalu saya meminta anak-anak untuk kembali fokus saat belajar dan meminta untuk menemui saya ketika setelah jam pelajaran. Nah, dan di sini saya menanyakan kabar mereka karena dalam tahapan restitusi kita harus ramah kepada anak dengan menanyakan kabar mereka baik-baik saja. Lalu tahapan pertama validasi tindakan, saya menanyakan apakah tindakan yang mereka lakukan di kelas tadi sudah termasuk hal yang baik atau yang kurang baik. Dan di sini mereka menyampaikan bahwa tadi mereka juga mengganggu pelajaran dan kurang baik, merupakan perbuatan yang kurang baik. Nah, di sini mereka sudah mengakui kesalahan. Lalu saya kembali menyetabilkan identitas dengan menyampaikan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan bagaimana cara kita untuk melakukan kesalahan? Kita menanyakan kembali kepada anak agar anak mengerti apa yang sudah mereka perbuat dan bagaimana cara memperbaiki hal yang mereka lakukan tadi. Ya, karena di sini seperti yang sudah kita pelajari dan kita lihat kemarin bahwa ada 5 kebutuhan dasar
di mana kedua anak ini masih bergurau di dalam kelas karena mereka masih mengingat kegiatan saat istirahat. Jadi di sini adalah kebutuhan dasar kesenangan yang mereka belum dapatkan atau masih kurang terpenuhi karena jam istirahatnya kurang lama menurut mereka, sehingga mereka tetap bergurau di kelas. Setelah itu saya memberikan penguatan, kemudian mereka saya persilahkan untuk pulang. Selanjutnya adalah kegiatan umpan balik. Saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan motivasi dan juga masukan bagi saya dan secara umum untuk kemajuan dan untuk anak-anak. Bagaimana budaya positif itu bisa kita laksanakan dengan maksimal di sekolah kita. Oh ya, Bu Dina silahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Bu Dia. Dan setelah saya mengamati dan melihat video tadi, memang ada dua kasus ya. Pertama adalah Raisa itu mengatur, yang kedua ada dua anak yang kurang konsentrasi, mungkin karena kurang dalam beristirahat, jam istirahatnya kurang lama menurut mereka. Dan saya melihat dari solusi kemudian pemaparan yang Bu Dia sampaikan itu menurut saya sudah bagus dan sudah mengenai tentang materi, sudah maksudnya sudah sinkron antara materi dan cara pemecahan masalah dari dua kasus tersebut. Dan saya berpendapat bahwa memiliki budaya positif, materi tentang budaya positif ini nantinya akan berdampak pada pembiasaan anak-anak. Bisa dijadikan contoh untuk kelas lain mungkin ya Bu Dia ya. Dari apa yang sudah Bu Dia sampaikan, mungkin nanti yang jelas di setiap kelas mungkin ada kasus yang sama ya. Mungkin kita sebagai guru juga sama teman sejawat mungkin bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kelas Bu Dia. Jadi kita mungkin nanti bisa saling berkolaborasi ya Bu Dia ya. Karena memang kita memiliki murid yang berbeda dan istimewa di setiap kelasnya. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Bu Dia sampaikan bahwa budaya positif ini nanti bisa membentuk anak-anak yang berkarakter sesuai profil Pancasila. Seperti itu Bu Dia. Dan nanti mungkin Bu Dia ada di sini kan Bu Dia yang mengikuti kegiatan CGP. Mungkin nanti kita yang belum bisa mengikuti setiap kasus atau pemecahan masalah dari Bu Dia. Jadi bisa saling berkolaborasi dan saling membantu satu sama lain. Itu saja sih, mohon untuk nanti ke depannya tetap dipertahankan lagi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan dan juga supportnya untuk Bu Dina. Memang untuk kita menjalankan semua budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah ini tidak akan secara maksimal jika kita tidak bersama-sama dan tidak berkolaborasi, terutama dengan siswa dari dasar dulu, yaitu di dalam kelas kita sudah dapat melaksanakan kolaborasi dengan siswa, bersama-sama membuat keyakinan kelas, dan kita akan saling berkolaborasi juga dengan sesama rekan sejawat untuk semakin menguatkan budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang menambahkan lagi untuk umpan balik pada siang hari ini. Ya, Bu Ita, silakan.
Mungkin saya berdiri saja ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sedikit menanggapi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah beliau sampaikan, terutama pada keyakinan kelas, yang mana itu sangat menginspirasi sekali bagi kita semua tentunya, dan itu bisa kita contoh juga di kelas-kelas lain ya, dengan keyakinan kelas tersebut yang sudah melibatkan siswa, sehingga membuat siswa merasa lebih memiliki, dan mereka juga merasa dianggap, sehingga mereka juga memiliki rasa untuk membuat kelas impian ya, seperti itu, bagaimana mereka mencurahkan keinginannya. Dan juga menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diah ini perlu kita diskusikan lebih lanjut dan bisa diterapkan juga, menambah kebiasaan yang sudah ada, sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita bisa lebih berkembang lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semangat untuk Bu Diah. Ya, terima kasih masukannya Bu Ita. Memang kita tidak harus cukup untuk melaksanakan budaya positif yang sudah ada, tapi masih banyak nilai kebajikan yang harus kita kembangkan dan kita terapkan bersama-sama untuk menciptakan dan membentuk karakter siswa sesuai dengan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru yang ingin sharing, kita lanjutkan di kegiatan yang lain. Demikian, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas saran dan juga dukungan semangatnya. Semoga kita dapat membersamai anak-anak semuanya menuju visi dan misi yang sudah kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah. Demikian tadi adalah pemaparan dari Bu Diah tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga kita bisa lebih menerapkan lagi budaya positif di sekolah kita ya, agar anak-anak kita merasa nyaman dan merasa aman sekolah di SDN Kebonsari 5. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan diseminasi ini, pada akhirnya saya lebih mengetahui bahwa restitusi ini ternyata kita itu tidak boleh menghukum anak-anak baik secara fisik maupun psikis ya, tapi lebih ke arah mendekati atau melakukan pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan tersebut dengan cara misalnya memanggil siswa tersebut, memberikan semacam pengertian, pemahaman bahwa apa yang telah dilakukan itu ternyata tidak baik dan berdampak buruk bukan hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap teman-teman yang lain di kelasnya, dan memberikan semacam konsekuensi dan kesepakatan bersama apabila mereka nantinya seumpama mengulangi lagi di kemudian hari. Kemudian untuk selanjutnya semoga dengan adanya pembiasaan budaya positif ini sekolah kita nantinya bisa menjadi lebih baik, menciptakan anak-anak yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan anak-anak yang berprestasi. Semangat.